Tafsir Jalalain surah An-Nisa ayat 33 ya. Ayat 33 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 33. Walikullin ja'alna mawaliya. Walikullin dan bagi masing-masing, minar rijali dari kalangan kaum laki-laki, wan nisa'i dan kaum perempuan, ja'alna kami menjadikan, mawaliya akan beberapa yang mengurus, yakni menjadi ahli waris, asobatan akan asobah, yu'tuna yang akan diberikan kepada mereka, mimma dari harta, tarokal walidani yang meninggalkan, al walidani kedua orang tua, wal aqrabun dan para kerabat dekat, lahum bagi mereka, minal mali dari harta, walladzina aqadat aymanukum, walladzina dan mereka, aqadat yang berbuat janji, berakad, bi'alifin dengan menggunakan alif, aqadat, waduniha dan tidak menggunakan alif, aqadat. Aimanukum sumpah-sumpah mereka, sumpah-sumpah kalian. Jam'u yaminin yaitu jamak lafadz yamin, bima'nal qasami dengan makna qasam, sumpah. Awil yadi atau tangan,
Ail khulafa'u, yakni beberapa yang bersumpah, alladzina ahadtumuhum, yang mereka berbuat, yang mereka alladzina mereka ahadtumuhum, yang kalian berbuat janji kepada mereka, fil jahiliyati, pada masa jahiliyah, ala nusrati, atas menolong, wal irsi, dan mewaris. Fa'atuhum, maka berikanlah oleh kalian kepada mereka, al-ana, pada waktu sekarang, nasibahum, akan bagian mereka, huzuzahum, yakni bagian mereka, minal mirasi, dari warisan, wahua, dan dia miros, as-sudusu, yaitu 1/6. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada dia Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, syahidan, adalah maha melihat, bersaksi, mutlian, yakni maha melihat. Wa minhu, dan sebagian dari syai'in, halukum, tingkah laku kalian. Wa hadza, dan ayat ini, ayat waladzina aqadat, mansuhun, yaitu telah dimansuh, dihapus, biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Titik. Surah An-Nisa ayat 33 menerangkan tentang walikullin ja'alna mawaliya, bahwa bagi setiap, apakah dia laki-laki ataupun dia kaum perempuan, kata Allah, ja'alna mawaliya, kami telah menjadikan kepada mereka mawaliya, yaitu beberapa yang ngurus, yakni ahli warisnya, yang mana akan diberikan kepada mereka dari harta yang ketika kedua orang tua meninggalkan harta tersebut, wal aqrabun, atau para kerabat dekat kepada mereka. Kemudian mereka yang berbuat akad akan sumpah-sumpah yang kalian telah berbuat ketika dulu zaman jahiliyah, pernah bersumpah untuk memberi pertolongan dan membagi warisannya. Maka ketika itu, fa'atuhum nasibahum, maka berikan kepada kalian bagian mereka. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan anak dari sahabat Abu Bakar Siddiq, yaitu ketika sahabat Abu Bakar Siddiq memiliki anak, ketika itu anaknya menolak untuk masuk Islam. Ketika menolak, tidak mau masuk Islam, maka sahabat Abu Bakar Siddiq bersumpah bahwa tidak akan memberikan pertolongan, bahkan tidak akan memberikan warisan kepada anak tersebut. Kemudian ketika anaknya masuk Islam, maka wajib sahabat Abu Bakar untuk memberikan warisan kepada anaknya sesuai dengan ayat fa'atuhum nasibahum, maka berikan oleh kalian bagian mereka ketika sudah masuk Islam, nasibahum, akan bagian mereka. Mana bagiannya? Yaitu berupa al-miros, yaitu warisan. Berapa? As-sudusu, 1/6-nya. Sesungguhnya Allah, bahwa Allah ada atas setiap sesuatunya, syahidan, yaitu maha menyaksikan,
Maha melihat akan tingkah laku kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu kaum laki-laki, qawwamuna yaitu yang menguasainya, para pemimpinnya. Musallituna yakni yang menguasai, 'alan nisa'i atas kaum perempuan. Yu'adibunahunna yakni kaum laki-laki memberikan adab etika kepada kaum nisa. Wa ya'khuduna dan mereka mengambil kaum laki-laki ala aidihinna atas tangan-tangan kaum perempuan an-nisa. Bima faddalallahu dengan sesuatu yang Allah telah mengunggulkannya, ba'dahum akan sebagian mereka, ala ba'din atas sebagiannya, ai bitab dilihi yakni dengan sebab Allah melebihkannya, lahum kepada kaum laki-laki, alaihinna atas kaum perempuan, bil ilmi dengan ilmu pengetahuan, wal akli dan akal, wal wilayati dan wilayah, wa ghairi dzalika dan selain yang demikian itu, wa bima anfaqu dan dengan sebab sesuatu anfaqu yang mereka kaum laki-laki membelanjakan, menginfakkan, menafkahkan, alaihinna atas kaum perempuan, min amwalihim dari harta-hartanya kaum laki-laki. Titik. Kemudian ayat selanjutnya ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini sering kita dengar ketika menghadiri akad pernikahan. Ayat ini menerangkan tentang makna jadinya adalah bahwa para kaum laki-laki, para suami qawwamuna 'alan nisa, yaitu pemimpin atas kaum perempuan, yakni para istri. Yang dimaksud pemimpin, yang dimaksud dengan yang menguasai adalah bahwa yu'adibunahunna, yakni kaum laki-laki itu adalah memberi pelajaran, memberi adab tata krama kepada para istri, kaum perempuan. Dan mereka, kaum laki-laki itu adalah yang menguasai mereka atas tangan yang dimiliki oleh kaum perempuan. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang laki-laki namanya Sa'ad bin Rabi', salah satu penyidik dari kaum Ansor. Ketika itu istrinya bernama Habibah berbuat nusyuz, durhaka kepada Sa'ad bin Rabi'. Kemudian ditamparlah si istrinya itu, ditampar oleh Sa'ad bin Rabi'. Kemudian ketika itu si istrinya ini Habibah datang melapor kepada Nabi menceritakan bahwa suaminya telah menamparnya. Kemudian akhirnya kata Nabi, kisos suami kamu itu, balas maksudnya. Ketika suruh ngomong balas, kisos, kemudian pergilah si istrinya, si Habibah menghampiri ayahnya. Maka ketika itu turun ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya tidak dibenarkan suami atau istri untuk membalas ketika apa? Ketika
si istri berbuat nusuz kepada suaminya. Walaupun tadi Nabi membolehkan, memerintahkan untuk kisos suami kamu balas, tapi dalam hal ini si istri telah nusuz, berbuat durhaka kepada suami. Maka turun ayat yang berkaitan bahwa para suami adalah imam, pemimpin yang menguasai kaum wanita, yakni memberi pelajaran dan adab kepada kaum perempuan, kaum istri. Pemimpin bagaimana dalam hal ini? Memimpin bahwa Allah telah memberikan keunggulan kepada sebagian kaum laki-laki dan sebagiannya, yakni Allah memberikan keunggulan kepada kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Di mana keunggulannya? Bil ilmi wal akli wal wilayah, yakni Allah memberikan keunggulan kelebihan pertama dengan ilmu pengetahuan. Sepandai-pandainya istri pasti masih pandai suami. Contoh sederhananya, tukang masak itu adalah umumnya perempuan, tapi malah yang terkenal masaknya adalah kaum laki-laki. Kalau kita lihat di televisi itu, ahli-ahli masak itu banyaknya dari laki-laki. Begitu juga akalnya. Laki-laki ini masih banyak mengedepankan akal. Kalau perempuan ini apa? Ego, banyakannya ego. Tadi siapa yang ngomong ego tadi? Wal wilayati dan wilayah, pengurusan. Di mana-mana pun yang punya wilayah adalah kaum laki-laki. Walaupun ada bisa yang ngurus wilayah, sebagian ada kaum perempuan. Tapi ingat, kalau perempuan yang udah menguasai wilayah, biasanya ada batasan-batasan. Walaupun memang ada satu negeri dipimpin oleh perempuan. Contohnya Singapura, presidennya perempuan. Nah, itu Allah memberikan keunggulan kepada kaum laki-laki. Pertama, dari ilmu pengetahuan pasti lebih, akalnya juga lebih, dan wilayahnya juga lebih. Di situ Allah memberi keunggulan, kelebihan dari kaum laki-laki. Begitu juga wabi ma'anfaqu alaihina min amwalihim. Begitu juga kaum laki-laki diberikan kelebihan untuk menafkahkan kaum istri, min amwalihim, dari hartanya para suami. Maka dalam istilah fikihnya, yang wajib memberi nafkah itu adalah para suami, bukan para istri. Bagaimana kalau ada istri yang cari nafkah? Istri yang cari nafkah itu secara fikihnya hukumnya mubah. Mubah itu boleh, selagi ada batasan-batasan, jangan sampai melanggar agama. Misal, ada istri cari nafkah kerja, katakanlah kerja di kantor. Nah, ketika dia kerja di kantor, dia jaga diri dia. Jangan sampai, mohon maaf, banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Nah, yang seperti ini tentunya tidak dibenarkan. Maka istri kerja mencari nafkah itu hukumnya mubah, boleh, bukan wajib, bukan keharusan, tapi hukumnya adalah mubah, boleh, selagi tadi tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam hal menjaga rumah tangganya. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Fassolihatu, maka para istri yang solehah. Nah, istri yang solehah itu yang gimana ini?
Fasolihatu, maka para istri yang soleha, minhunna, dari kaum perempuan, qanitatun, yaitu perempuan yang pada taat, muti'atun, yakni pada taat kepada siapa? Li azwajihinna, kepada para suaminya. Hafizatun, lagi menjaga lil goibi, ketika suami goib. Goib itu artinya ketika tidak ada di rumah. Aili furujihinna, yakni istri menjaga furujihinna. Bahasa fikihnya furujihinna ini adalah parji. Parji ini apa? Kemaluan perempuan. Bahasa ilmiahnya kehormatan perempuan. Wa ghairiha, dan selainnya furujihinna, fi ghaibati azwajihinna, pada waktu goibnya para suami istri. Bima hafizallah, dengan sebab sesuatu hafizallah yang Allah menjaga, hunna, kepada para istri. Haitsu auso, sekiranya memerintahkan, alaihinna, atas kaum istri, al azwaju, para suami. Titik. Kemudian ada istri. Istri yang bagaimana? Tentunya istri yang solehah. Istri yang solehah itu kata Qur'annya, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Istri yang solehah itu adalah istri yang taat kepada para suaminya. Yang kedua, hafizatun lil ghaib, lagi dia menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada di rumah atau tidak ada di sampingnya, sebagaimana Allah juga menjaga kepada para istri. Hadis ini, ayat ini diperkuat dengan hadis Nabi. Apa kata hadis Nabinya? Khairun nisa imro'atun, sebaik-baik istri adalah, pertama, ketika dipandang suami menyenangkan. Ketika dipandang suami menyenangkan. Suami datang disambut dengan senyum penuh kebahagiaan. Itu yang pertama, istri yang baik itu adalah ketika dipandang suami menyenangkan, membahagiakan. Yang kedua, istri yang baik itu, istri yang solehah itu, ketika diperintahkan suami wajib taat, selagi perintah suami tidak melanggar syariah agama. Nah, kalau melanggar ya tentunya istri wajib menolak, bahkan bisa mengingatkan para suami. Yang ketiga, istri yang baik solehah itu adalah pada waktu suami tidak ada di rumah, maka istri wajib menjaga kehormatannya, menjaga dirinya ketika tidak ada di rumah. Nah, jaga dirinya, nama baik suaminya, plus apalagi nama baik rumah tangganya. Nah, itulah yang disebut istri yang solehah. Untuk melengkapinya, sekarang bagaimana kalau suami ini? Kadang-kadang suami ini menuntut hak kepada istri, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Haknya minta, tapi kewajibannya tidak. Kewajiban suami terhadap istri yaitu ada 5. Pertama, suami wajib ngasih makan istri. Maka ketika itu ditanya, istri, kamu kalau makan sehari berapa kali?
Saya kalau makan 3 kali. Pagi itu nasi uduk, siangnya itu daging rendang, malamnya pecel lele. Nah itu yang wajibnya. Sunnahnya belum itu. Apa? Bakso, somai, mie ayam. Maka akhirnya suami wajib memberi makan istri. Yang kedua, kewajiban suami kepada istri membelikan pakaian. Ditanya lagi, istri kamu kalau beli pakaian seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali? Kata istri jawabnya, saya makan seminggu sekali. Kok bisa? Karena sekarang ada Shopee gratis, pesan di Shopee. Kata suami, wih berat kayak gitu. Akhirnya rundingan musyawarah, ketemulah akhirnya setahun sekali. Itu pun momennya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang penting kesepakatan. Wajib suami beli pakaian. Yang ketiga, suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri. Nah, berkaitan dengan tempat tinggal, tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Ya syukur-syukur Samsuri begitu nikah udah punya rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Rumah tangga maksudnya. Amin. Samsuri. Amin. Nah itu wajib itu. Apa maksudnya? Maksudnya supaya istri itu tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kemudian yang keempat, suami wajib perhatian terhadap istri. Nah, ini Hasan ini perhatian luar biasa sama calonnya. Bentar-bentar WA terus. Dek, udah makan belum? Udah sholat belum? Jam 12 malam ditanya udah makan belum juga. Ini suruh gemuk maksudnya ini. Yang ada juga jam 12 siang nanya itu. Yang masuk akal lah nanya itu. Deh udah makan belum? Jam 12 malam nanya makan juga. Kata calonnya ini mas saya ini maksudnya apa? Jam 12 malam kok nanyain makan nih. Nah perhatian. Itu perhatian namanya. Tapi perhatian yang sesungguhnya itu sebenarnya ketika udah menjadi suami istri. Saya pernah ketemu ada laki-laki perempuan. Kemudian mereka sampailah masuk kepada jenjang akad pernikahan. Sebelum melangsungkan akad nikah itu saya tanya, udah kenalnya berapa tahun? Rupanya mereka ini berdua ini udah kenalnya 3 tahun. Laki-laki perempuan ini kenalnya udah 3 tahun. Artinya waktu yang tidak sebentar. Mungkin akhirnya Allah akan mempertemukan jodohnya melalui akad pernikahan. Akhir nikah mereka ini. Begitu nikah, apa yang terjadi? Cuman 2 bulan pernikahannya. Cuman 2 bulan. Bulan berikutnya apa? Mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Cuman 2 bulan. Sementara ta'aruf katanya perkenalannya itu udah 3 tahun. Ini ngomong kasarnya ini udah ibarat Hasan bawa motor itu udah ada saksi di joknya itu kan. 3 tahun tuh udah dibawa ke mutun maksudnya. Udah dibawa ke rapet 3 tahun itu. Tapi begitu diajak ke jenjang pernikahan cuman 2 bulan. Secara logika apakah mereka ini tidak saling kenal? Pasti kenal 3 tahun. Tapi begitu serius masuk ke ranah pernikahan malah cuma 2 bulan. Nah itu jangan sampai kayak gitu Hasan udah 5 tahun katanya. Nah itu pelajaran tuh bagi calon-calon para suami.
Nah itu ya. Nah jadi kembali lagi, kewajiban suami adalah perhatian terhadap istri. Kemudian yang kelima, yaitu kewajiban suami terhadap istri yang kelima adalah memberi pendidikan kepada istri. Maka lagi-lagi tadi berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka yang memberikan pendidikan kepada istri adalah para suami. Ketika maaf istrinya nggak ngerti sholat, suami yang ngajarin. Bagaimana cara berwudunya, bagaimana cara gerakan sholatnya, bahkan maaf sampai mandinya. Mandi wajibnya, mandi wiladahnya, mandi nifasnya, mandi haidnya. Itulah suami yang ngajari. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau suami nggak bisa ngajarin, nggak bisa ngasih pendidikan kepada istri? Maka kalau seandainya si istri itu mau belajar, maka suami wajib membolehkan dengan batasan-batasan pengajiannya sesuai dengan syariat agama. Bukan pengajian yang sekedar kumpul-kumpul, tapi di dalamnya nggak ada kajian-kajian yang berkaitan dengan syariat agama. Maka ketika itu para suami mengizinkan istrinya untuk mengaji, belajar agama. Kenapa sebabnya tadi? Karena tadi suaminya mungkin waktunya padat, nggak bisa ngajarin, atau bahkan maaf tanda kutip nggak bisa ngajarin istri yang berkaitan dengan pendidikan agama. Maka akhirnya para suami mengizinkan istrinya untuk belajar ngaji dengan batasan-batasan tentunya yang berkaitan, kajiannya berkaitan dengan syariat agama, seperti belajar Fatihah, belajar wudu, belajar sholat. Nah itu yang berkaitan ilmu syariahnya. Adapun yang lain-lain tentunya nanti dilengkapi dengan suaminya yang ngajari. Nah itu istri yang soleha. Kemudian tadi kewajiban suami terhadap istri. Wallati takhafuna nusujahunna, walati dan para istri, takhafuna yang kalian khawatir, takut, nusujahunna akan nusujnya para istri. Apa nusuz itu? Isyanahunna, durhakanya para istri, lakum kepada kalian. Bi'an zoharot, dengan bahwasannya zohir, nampak, amaratuhu, tandanya nusuz. Fa'izuhunna, maka berilah pelajaran kepada kalian, kepada istri. Fakhawwifuhunna, maka berilah rasa takut kepada istri, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wahjuruhunna, dan jauhilah oleh kalian para istri, fil madoji'i, di tempat tidurnya. I'tazilu, yakni jauhilah oleh kalian, ila firashin akhor, kepada tempat tidur yang lain. In azharna, apabila zohir nampak si istri, an-nusuja, melakukan perbuatan nusuz. Wadribuhunna, dan pukulah oleh kalian para istri, dorban goiro mubarrohin, akan pukulan yang tidak melukai. Ilam yarji'na, apabila mereka para istri tidak kembali. Bil hijroni, dengan sebab dijauhi. Fa'in ato'nakum, maka apabila para istri taat kepada kalian, fima, di dalam sesuatu yuradu, yang diharapkan, minhunna, dari para istri, fala tabgu, maka janganlah kalian menuntut, tatlubu, yakni menuntut, alaihinna, atas para istri, sabilan, akan jalan, torikon, yakni jalan, ila dorbihinna, kepada memukulnya para istri,
zulman dengan zolim. Innallaha sesungguhnya Allah, karena ada Allah, aliyan adalah maha tinggi, kabiron lagi maha besar. Fahdaruhu maka takutlah kalian kepada Allah, ayu akibakum untuk Allah menyiksa kalian, in zalamtumuhunna apabila kalian berbuat zalim kepada para istri. Titik. Ada istri yang para suaminya itu khawatir, takut istri itu berbuat nusuz. Nusuz ini adalah istri durhaka kepada suami. Termasuk istri keluar rumah, suami tidak tahu. Termasuk itu. Termasuk istri nusuz. Maka sekarang ini sebenarnya udah enak, ada komunikasi. Kalau istri mau keluar rumah bisa apa? Telepon. Kalau seandainya suami di luar. Intinya adalah istri atau suami tahu keberadaan si istri. Nah, para suami khawatir, takut bahwa si istri berbuat nusuz. Bagaimana kalau ada istri sampai berbuat nusuz, durhaka kepada suami? Fa'izuhunna, beri pelajaran kepada mereka para istri, berikan pengarahan supaya takut kepada Allah, bahwa misalkan keluar rumah itu tidak dibenarkan, hukumnya dosa gitu. Kalau mau memang keluar rumah, misalkan nggak ketemu saya kan bisa lewat telepon. Jadi banyak caranya. Maka langkah pertama, fa'izuhunna, beri pelajaran kepada mereka para istri, berikan rasa takut kepada Allah. Wahjuruhunna fil madoji. Yang kedua yaitu jauhi, jangan tidur dulu bareng sama dia. Pura-pura apa, kesel lah ibaratnya. Ini kadang-kadang suami ini kesel sama istri. Udah saya mah kesel sama kamu ini, tidurnya punya pisah ya. Begitu kedingin nyamperin lagi. Bisa kayak gitu. Ngasih pelajaran sama istri. Begitu hujan deres, neangan deui. Lain. Yang dimarahin malah ditolongin. Nah, itu langkah kedua, wahjuruhunna fil madoji, jauhi, pisah dari tempat tidurnya. Yang ketiga, wadribuhun, pukul dia, boleh dipukul, tapi pukulnya jangan sampai melukai. Yang mukul pahanya, mukul kakinya. Kalau dia sampai luka, nah itu nanti jatuhnya KDRT. Apa KDRT sama? Apa ya KDRT? KDRT itu kurang duit ribut terus ya. Bukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pukul boleh, tapi pukulnya tidak sampai melukai. Bagaimana kalau dia taat? Fa'in ata'nakum, kalau istrinya istri taat mah, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kamu menuntut kepada si para istri sabilan, yaitu sebuah jalan untuk memukulnya secara zalim. Istrinya baik, istrinya solehah, tapi ini suami malah mukul aja sama istri. Nah, itu apa? Itu tidak dibenarkan. Malah kalau ada suami mendapatkan istri yang baik, istri yang solehah, maka apa? Khawatir malah mendapatkan iqob. Iqob itu siksa dari Allah. Kenapa sebabnya? Karena dia udah dikasih istri yang baik, istri yang solehah, malah suaminya tetap memukul juga, tetap menyakiti juga.
Maka ayu akibakum in zalamtumuhunna. Bisa jadi nanti Allah yang akan menyiksa para suami ketika suami berbuat zalim kepada istrinya. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah maha tinggi lagi maha besar. Jadi bersyukur kita ini, misalkan Kak Iwan punya istri yang soleha, alhamdulillah bersyukur. Jangan sampai kita cari gara-gara untuk melukainya, menyakitinya. Malah Allah udah ngasih istri yang baik, istri yang soleha, kemudian kita menyakitinya, menzoliminya, bisa jadi nanti kelak di akhirat malah kita yang akan siksa, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bersyukur. Manusia ini gak sempurna. Kita para suami juga gak sempurna, dan istri juga tidak sempurna. Tapi dengan kita ngaji seperti ini, berusaha untuk menjadi para suami yang soleh, dan berusaha juga istri kita menjadi istri yang soleha. Karena kita menyadari bahwa kita ini para suami tidak sempurna. Begitu juga para istri juga tidak sempurna. Tapi berusaha dengan ilmu yang kita pelajari. Maka kita berusaha bagaimana caranya menjadi para suami yang soleh dan juga istri yang soleha. Ya, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita para suami dijadikan Allah menjadi suami yang soleh, istrinya yang soleha, dan anak keturunannya soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Insya Allah malam Sabtu yang akan datang.